Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi seperti ini. Jumpa kembali dengan saya. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan pada pelatihan yang saya berikan, tutorial Microsoft Word ya. Kali ini kita sampai ke latihan yang kelima. Kita bisa sama-sama lihat di latihan yang kelima ada apa saja format tulisannya. Pertama, ini ada format shape yang di dalamnya terdapat teks. Kita bisa menambahkan teks alias add text ke dalam sebuah gambar atau sebuah shape ya. Kita pertama masukkan dulu insert ya. Kemudian atau kita klik dulu di atas ini untuk masuk ke header, baru kemudian kita klik insert, kemudian kita cari ada di shape, terus lalu kemudian kita cari gambar atau bentuk yang sesuai dengan contoh. Oke, seperti ini agak terbalik ke atas. Nah, ini kita klik kemudian kita goreskan begini. Nah, kemudian kita sesuaikan warnanya seperti ini. Oke, lalu kemudian kita berikan shadow alias bayangan, klik aja di situ. Terus kemudian kita pilih bayangan yang sesuai. Jika belum sesuai, kita tinggal sesuaikan kembali. Kita pilih shadow, kemudian kita klik shadow option. Lalu ini tinggal kita sesuaikan saja nih transparansinya seperti ini. Terus size-nya juga kalau perlu digedein gitu. Seperti ini. Kalau susah tinggal kita pakai klik-klik ini saja. Seperti ini. Oke, transparansinya kalau dirasa kurang tajam ya kita pertajam. Oke, kemudian jika sudah cukup kita lalu kemudian kita bisa menambahkan di dalamnya teks. Klik kanan, kemudian kita klik add text, kita tulis PT, terus kita cari, kita sorot, kemudian kita perbesar tulisannya atau fontnya seperti ini. Fontnya kita ganti merah. Selesai ya. Lalu kemudian di bawahnya masih ada lagi, kita enter dulu. Oke, kemudian kita kita geser dulu, kita perbesar. Kemudian di sini ada juga kotak, kita bikin pakai shape lagi juga tidak ada masalah. Oke, seperti itu ya. Jika terlalu lebar ya kita perkecil, kemudian kita buat T saja, terus ininya agak tipis. Klik kanan add text, kita ketik aja jalan kemerdekaan. Nah, ini jika teksnya nggak kelihatan, maka ada kemungkinan textbooknya terlalu besar. Kita klik aja nih, klik kanan textbook atau format shape. Nah, teman-teman bisa pilih textbooknya ini kita nolkan semua, kita ganti nol semua. Nah, sehingga dia tidak terlalu ke bawah atau tidak terlalu ke atas sehingga tidak kelihatan tulisannya. Ini dibikin nol semua baru kelihatan. Jalan Kemerdekaan nomor 10, kemudian Jakarta, kemudian 777 66666. Kemudian di situ ada simbol telepon,
seperti biasa kita bisa masuk ke menu insert, kemudian simbol, di sini sudah kita pernah ambil simbol ini, maka dia muncul di tampilan yang pertama, sehingga kita tidak perlu masuk ke Wingdings atau mencari yang lebih lama. Oke, kemudian kita masuk ke berikutnya, ada kita keluar dari header, klik aja keluar dari header maka akan keluar. Kemudian kita ketik nomor. Ini saya dari awal nggak copy ya. Kemudian kita klik tab supaya lurus. Saya ulangi, nomor terus tab 888, kemudian INV, kemudian 2003. Itu juga lampiran tab. Ini karena lampiran ini melewati kita ketik lem aja ya, tab lurus 2 lembar, terus hal tab faktur penjualan. Nah, ini faktur penjualan ini saya bold, saya garis bawah, karena umumnya untuk perihal ini biasanya di bold, dicetak tebal, kemudian di garis bawah, karena itu sebagai isi daripada surat yang kita layangkan. Nah, ini kita cek spasinya itu 1,5 padahal, atau 1,15 bahkan. Cuman kalau kita lihat ini agak cukup besar spasinya, seperti 2, berarti di sini ada spasi yang lain lagi ya. Kita klik aja di sini nih, pada bagian paragraf ini ada titik panah kecil. Nah, kemudian kita spacingnya ini dibikin 0 semua supaya normal. Nah, ini 0 semua, biasanya afternya ini muncul. Ini don't add space between paragraph, ini juga dicek saja supaya tidak nambah di yang lain. Nah, sekarang udah normal nih, spasinya adalah 1,15. Kalau kita mau bikin 1,5 ya tidak masalah, 1,5. Oke. Kemudian untuk kepada yang terhormat ini kan posisinya kan sebaris dengan ini. Kalau kita buat seperti manual begini, kita tab begini kan bisa aja. Ini nanti kita tinggal lanjutkan, ini bisa aja. Cuman agak lebih sulit. Nah, untuk mensiasatinya kita pakai insert aja, lebih mudah. Pakai insert, atau kalau misalkan di sini kita perbesar dulu ya, insert text box, ini lebih enak. Nah, gini. Nah, kita tinggal ketik aja nih, kepada yang terhormat Ibu Ida Ayu Komang, direktur. Supaya cepat saya copy aja ya. Boom. Nah, saya kopas ini aja supaya cepat. Oke, Jakarta. Nah, dia turunnya nggak muncul. Tulis aja direktur PT Candi Mendut. Nah, ini kita fontnya ganti Times New Roman aja ya, Times New Roman, terus ininya juga
ini juga kita ganti 1,5, ini juga masih ada 0, oke. Nah ini sudah 1,5, atau kita mau bikin 1 juga nggak apa-apa. Baru kemudian kita geser sini. Nah, kita bisa geser sini gampang. Terus kemudian kita ininya bikin nggak kelihatan, sorry, dari sini nih. Kita perbesar dulu deh biar kelihatan. Ini klik 2 kali, terus pakai ini shape outline nya, ini bikin outline. Nah jadi nggak begitu nggak kelihatan garisnya. Nah seperti itu ya. Ini saya bikin spasinya jadi 1 aja lah. Oke seperti itu. Saya bikin Times New Roman. Oke, sekarang berikutnya kita akan masuk ke pendahuluan atau pembuka, salam pembuka. Saya kopas di sini, saya paste seperti ini. Saya ganti fontnya Times New Roman. Ya, ini udah kanan kiri. Saya enter. Nah, ini ya. Ini kurang panjang nih tadinya sih. Ini juga demikian. Nah, jika dirasa kurang besar, saya perbesar lagi fontnya. Cukup. Oke. Kalau misalkan fontnya mau diganti Arial ya nggak apa-apa, supaya sama persis dengan contoh seperti ini. Ini juga demikian. Nah sekarang kita akan buat tabel. Ini kita akan buat tabelnya pertama full dulu. Ada berapa kolom, ada berapa baris nih, kita lihat di sini. Kolomnya 1 2 3 4 5 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Barisnya berapa? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 teman-teman. 6 kali 13. Kita masuk ke insert. Ini berarti ininya 6 kali ke bawahnya 13. Ininya 13. Ini baru 8. Kita enter lagi gini. Taruh di sini. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, enter lagi supaya nambah. Nah sekarang ini yang paling atas ini karena jadi 1, kita merger teman-teman. Ini kita sorot, kemudian kita merge cell. Nah baru kita tulis invoice besar semua. Oke. Kemudian yang berikutnya nomor. Nah ini ada yang di merger nih. Kita lihat ini ada 2 di merger. Oke, kemudian ada 3 kolom yang di merger ini seperti ini. Maka ini juga akan di merger. Ini juga akan di merger seperti ini teman-teman. Ini kita tinggal tulis saja nomor. Nomor, ini nama barang, ini satuan, terus ini adalah CC, ini adalah banyak,
Ini adalah harga, ini adalah total harga. Total harga. Oke. Kemudian ini seperti biasa angka 1, 2, 3, 4 atau pakai numbering bisa teman-teman. Ini saya perkecil lagi seperti ini. Nah, kemudian ini kita bikin tengah. Terus kemudian nama barangnya, mereknya kita tulis saja Suzuki Shogun. Oke, kita perbesar supaya enggak turun ke bawah seperti ini. Terus Suzuki Satria, maksudnya di sini Suzuki Satria, terus Honda, terus Honda Supra. Oke, sekarang 110, 120, 100, lalu 110 teman-teman. Banyaknya adalah 4, 5, 10, lalu 5. Harganya kita tulis saja 1 juta, berapa itu? 12 juta 500.000. 12.500.000. Ini 14 juta. Nggak bisa pakai titik ya teman-teman, supaya nanti bisa kita kalikan. 9 juta, kemudian 12 juta. Oke, kita bikin rata kanan teman-teman. Nah, terus ini berapa, ini berapa kan gitu. Ini berapa jumlah PPN 10%. Terus ini jumlah plus PPN, jumlah plus PPN. Ini saya kecilkan. Nah, ini kita berpisah. Lalu harga termahal. Oke. Terus harga termurah. Terus harga rata-rata. Oke. Nah, terus ininya berapa teman-teman? Nah, sekarang tinggal kita sesuaikan aja nih tabelnya, kan gitu. Teman-teman bisa sesuaikan tabelnya nih. Berarti yang ini nih sampai sini kan, sampai sini gini, kita bikin transparan aja seperti ini. Begitu juga ini kita bikin transparan teman-teman. Nah, gitu kan. Nah, kemudian baru ini kita bikin kita bikin nggak transparan lagi, ada isinya, all border berarti teman-teman. Terus ini all border, ini all border. Nah, sudah sesuai teman-teman. Nah, ini kan ada tulisannya nih, tinggal kita merger aja, baru kita tulisi jumlah barang dikirim gitu kan. Kita bikin tengah-tengah aja teman-teman, layout, terus ini dibikin alignmentnya di tengah. Nah, ini tinggal berapa, ini berapa. Nah, sekarang kita tinggal sesuaikan. Ini kan garis luarnya kan agak tebel, teman-teman bisa masuk ke insert aja, tabel, draw tabel. Nah, ini kan tinggal kita goreskan nih bordernya, kita tinggal ganti aja teman-teman.
mau yang seperti apa. Ya, saya perbesar dulu ya teman-teman. Border and shading. Ini bordernya ini mau milih yang mana nih teman-teman. Nah, kayak tebelnya kayak gini nih. Nah, ya. Kalau mau kayak gini oke, kita tinggal maaf, masuk ke border ya. Jadi insert terus draw table. Nah ini ya, terus kita gariskan aja teman-teman. Nah udah teman-teman, klik klik klik. Nah selesai teman-teman. Maka tabel yang kita inginkan sudah selesai, tinggal kita mengisi aja teman-teman ini. Kemudian kita masuk ke shape lagi untuk shape lagi untuk mendapatkan itu, tinggal cari teman-teman yang mirip. Nah ini mirip kayaknya. Nah ini sesuai nih. Oke, tinggal kita sesuaikan aja teman-teman. Ini warnanya hitam. Jika terlalu tebal maka ini kita tipisin aja. Terus kita add text. Kita tulis dapatkan diskon 10% teman-teman. Kemudian jika membayar sampai akhir bulan ini, nah gitu ya, kita bold seperti itu teman-teman. Jika ini kurang besar kita perbesar fontnya sampai situ. Terus ada shadownya, klik 2 kali kemudian muncul seperti ini shadow. Mana yang cocok? Oh yang bawah. Ya sudah yang bawah. Jika belum mirip, belum sama, kita sesuaikan aja shadow, terus shadow option teman-teman. Klik sambil dilihat transparansinya gimana. Nah, agak kalau kita bikin gini berarti transparan banget, kayak nggak jelas. Kalau semakin kecil di sini semakin hitam, semakin pekat. Ini fontnya tinggal digeser aja teman-teman. Nah gini, jika dirasa terlalu pekat ya tinggal kita tambahkan aja. Blurnya kita matiin supaya tajam mungkin menurut teman-teman. Kita geser saja. Cukup kita close seperti ini. Nah, jika nggak sama bisa disesuaikan teman-teman shadownya. Oke, kemudian kita isi total harga teman-teman. Layout ini dibikin tengah aja supaya enak. Nah, ini kita enter begini. Jika dirasa ini agak ini maka kita perlebar aja. Nah, ini nomornya ini kita bikin supaya nomor ini naik ke atas gimana? Text direction ya teman-teman. Nah kita pilih yang seperti apa tulisannya dari atas. Nah ini kalau dibalikkan begini kan, yang benar kan gini nih, ya kita tengahin aja. Layout, masuknya ke layout teman-teman, text direction.
Terus nama barangnya ini supaya enak dilihat, alignment juga, posisikan di tengah. Begitu juga ini sama, posisikan di tengah, posisikan di tengah, seperti itu. Ini juga sama, posisikan di tengah teman-teman. Nah gitu teman-teman. Nah kita tinggal ngisi yang di titik-titik ini teman-teman. Nah ini banyak yang nggak tahu ini trik teknik bagaimana kita menghitung di tabel Word ya, sebagaimana di tabel Excel tanpa menggunakan kalkulator. Kita menggunakan yang di Word aja. Nah ini kan total harga, ini kan merupakan perkalian dari harga dengan banyak teman-teman. Maka kita sama gunakan seperti di Excel. Caranya adalah teman-teman bisa klik sama-sama dua tombol, tombol kontrol dan tombol F9, muncul seperti ini teman-teman, seperti kurung kurawal ini. Kemudian kita ketik sama dengan teman-teman. Nah ini tinggal kita copy aja, 4 kali bintang kali ini kan teman-teman, klik. Nah ini kita copy aja, copy terus kita pastekan di sini. Nah kita tinggal tekan F9 aja teman-teman. Nah dapat 5.000. Nah gampang kan? Begitu juga ini teman-teman, kita ulangi lagi, tapi ini nggak bisa kita tarik sebagaimana Excel itu teman-teman. Kalau di Excel kan bisa ditarik ke bawah gitu kan, tinggal kopas. Ini kita melakukan melakukan kembali seperti tadi. Coba kalau kita tekan F4 bisa nggak? Oh, ternyata nggak bisa. F4 itu untuk melakukan operasi pengulangan yang sama dengan operasi sebelumnya. Nah kita lakukan hal yang seperti tadi, tekan Ctrl F9, kita ketik sama dengan, nah kita ketik 5 terus kali, nah kita copy ini aja ini, terus kemudian kita pastekan, lalu tekan F9 teman-teman. Nah 14 kali 5 kan sama dengan, benar nggak perkaliannya teman-teman? Benar ya. Terus berikutnya sama, hal yang sama kita lakukan, hal yang sama, Ctrl F9 sama dengan 10 kalikan dengan ini teman-teman, paste. Nah tekan F9 teman-teman, kita ratakan lagi dan seterusnya lakukan hal yang sama dengan 5 kali ini teman, kita klik aja kalau mau ngopi ini teman-teman, jadi nggak perlu begini kelamaan, kita klik 2 kali aja teman. Nah klik 2 kali, copy, terus kemudian kita taruh di sini kursornya, paste, terus F9 teman-teman, bukan di enter ya, tapi F9. Nah terus jumlahnya gimana? Jumlahnya ya sama, jumlahnya adalah tekan Ctrl 9 sama dengan sum. Saya tidak tahu nih sum ini kita bisa menghitung jumlahkan ini enggak, atau satu-satu, kelihatannya sih satu-satu. Ini kemudian kita kopas, kemudian kita taruh di sini, paste, plus ini kita copy, taruh di sini, paste, plus kita tulis ini, copy, paste, plus ini kita copy, di sini teman-teman, baru F9. Nah mudah ya. PPN 10% dari jumlah barangkali. Nah, ya udah tinggal kita F9 sama dengan ini kali copy kali 10% itu berarti 0,1 teman-teman.
dengan copy ini, klik paste kali 0,1 teman-teman, 0,1 gitu ya, F9 270 betul ya. Nah sekarang jumlah ditambahkan ppn teman-teman. Seperti biasa Ctrl 9 ini kita copy, tapi sebelumnya selalu kasih sama dengan teman-teman, paste ditambah ini, kita copy paste. Nah, ini teman-teman juga bisa sebenarnya membuat tabel ini seperti tabel ini nih, apa namanya, Excel spreadsheet ini teman-teman, lebih mudah lagi ya, artinya maksudnya tabel ini diintegrasikan sama Excel gitu loh. Jadi ketika kita mengeluarkan tabel ini, saya kasih contoh ya. Jadi kalau kita bikin tabel ini pakai ini, jadi ini tabel ini seperti di Word, tapi ketika kita klik nanti, nah ini kita ngitungnya di Excel gitu. Jadi terintegrasi gitu Excel di sini sama di Word gitu. Teman-teman bisa gunakan ini, cuman dia kelemahannya memang tampilannya ini nggak bisa di view secara keseluruhan gitu. Oke, kita lanjutkan teman-teman pakai Word ini. Harga termahal, nah ini saya nggak tahu ini apakah bisa kita selesaikan dengan Word sebagaimana di Excel. Soalnya kan kalau di sini kan, kalau di Excel kan disorot begini kan, kita pakai fungsi max gitu kan. Nah saya nggak tahu ini apakah pakai fungsi max ini bisa gitu. Nampaknya sih tidak bisa teman-teman. Oh bisa teman-teman, bisa teman-teman. Cuman kita harus copy semua teman-teman. Ctrl 9 sama dengan kita harus copy semua ini, kita copy ya, kita copy, kita pakai max biasa, kurung buka, terus kita copy begini pakai koma teman-teman, terus baru kita copy lagi ini. Berarti ya sama kita membaca aja berarti teman-teman. Kemudian kita copy lagi ini, kemudian koma, kita copy lagi ini, Ctrl C kemudian Ctrl V. Nah, baru kemudian F9 teman-teman. Ini harusnya kan jawabannya berarti yang 9 juta ya. Kita lihat teman-teman ya, tekan F9. Wah, ini ada yang salah nih teman-teman. Max 5.000, 7.000, 9.000, 6.000. Kita ulangi ya. Ini kita tekan F9 sama dengan kalau kita pakai max 1, 2, 4 ini bisa. Oke.
max 153 bisa ya. Oke ya, kita ganti ya ininya ya, satunya kita ganti ini, kita klik ini paste, terus 5 nya kita ganti dengan ini 7000 paste, terus ini kita ganti 9000 paste. Coba bisa nggak F9? Oh bisa teman-teman. Kita tinggal tambahin lagi. Berarti tadi ada yang salah, ada yang kekurangan atau salah tulis rumusnya. Nah, tinggal kita tekan F9. Oke, peroleh teman-teman. Harga termurah juga jangan sama, caranya sama, min, tekan Ctrl 9, kemudian sama dengan min, kurung buka, kita klik ini koma, paste saja koma ini, kemudian kita klik koma, terus ini Ctrl C, Ctrl V, kemudian ini Ctrl C, Ctrl V, kurung tutup teman-teman, kemudian tekan F9. Nah, itu minimal. Terakhir harga rata-rata ya pakai sama dengan Ctrl 9 teman-teman, average. Nah, caranya ya kita pilih kayak tadi teman-teman, ini kita copy, kemudian koma ini kita copy, koma, terus ini kita copy, koma, terus ini kita copy, koma, kurung tutup teman-teman, jangan lupa tekan F9 terakhir. Nah, itu rata-ratanya teman-teman. Oke ya, jadi meskipun pakai Microsoft Word, kita juga bisa menghitung perhitungan sebagaimana perhitungan di Excel. Kemudian kita bisa lanjutkan sisanya teman-teman. Ini adalah teksnya, tinggal kita samain saja, paste sini, bisa disamain dengan ini, kita tinggal pakai format enter aja teman-teman ya, formatnya sama. Oke, kemudian tinggal kasih Jakarta 25 Mei 2002, hormat kami Ira Indriani SE, maka sales manager. Nah, ini spasinya juga terlalu, ada spasi ininya. Oke teman-teman, kita geser aja pakai ini teman-teman. Nah, saya kira cukup untuk latihan kelima nih teman-teman. Teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah ya, bagaimana kita membuat tabel seperti ini dengan penyesuaian dengan bentuk yang kita inginkan seperti tadi. Kemudian kita juga bisa melakukan perhitungan menggunakan Microsoft Word. Semoga bisa dipahami teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata yang sulit dipahami dan berulang. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.